Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'syaral muslimina wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-mustami'ina wal mustami'at, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji milik Allah yang dengan dan karena nikmat-nikmatnya amal-amal saleh akan bisa terlaksana dengan sempurna. Semoga selawat dan salam Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau ahlul bait yang beriman, kepada semua sahabat beliau, dan kepada semua orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari pembalasan. Allahumma amin. Baik jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang insyaAllah sudah masyhur, sudah familiar bagi kita, mungkin seluruh kita sudah hafal, karena ayat ini sering diulang-ulang di setiap tahunnya, terutama di Ramadan. Al-Baqarah 183, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Setiap kita insyaallah minimal, kalau kita masih ada sesuatu yang belum jelas bagi kita arti ayat ini, bisa kita kembali ke mushaf terjemahan. Jelas ayat ini kita sama-sama memahaminya. Allah memerintah kita untuk melaksanakan sebuah ibadah mulia, yaitu as-saum atau as-siyam, berpuasa, yang dia merupakan satu rukun dari 5 rukun agama kita, agama Islam yang mulia ini, yaitu siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana yang juga seperti puasa ini, ya tentu rinciannya beda, juga sudah Allah wajibkan kepada semua orang-orang sebelum kita, sebagaimana itu terang dalam firman Allah tadi. Tapi yang ingin kita fokuskan pada kesempatan ini adalah pada kalimat Allah yang di ujung itu, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Ini hikmah puasa. Inilah hikmah siam. Inilah faedah saum. Kata sebagian ulama kita, jarang-jarang Allah dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim persatuan ya, atau persatu biji puasa, persatu ibadah itu menyebutkan hikmahnya, jarang. Ya, persatu ibadah jarang. Ya, berarti ini ayat yang jarang. Biasanya kalau ada hikmah disebutkan itu lebih luas berbanding daripada satu ibadah tok. Itu maksudnya. Kenapa? Karena ibadah itu, kata ulama kita, itu Allah ingin ngetes kita. Yani kaidah umumnya adalah Allah ingin menguji kita, mana yang mau taat walaupun nggak tahu hikmahnya, kan gitu. Suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, suruh ini, larang ini, larang ini, larang ini, larang ini. Allah ingin ngetes kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau juga dalam ayat lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli
idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya apabila dia menyeru kalian. Itu aja, umum. Seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha sering kita ulang-ulang ketika didatangi oleh seorang perempuan, ya ummul mukminin, ketika kita haid ini wanita, ya, maka kita tidak puasa, tidak salat, tidak puasa. Selesai kita haid, kok kita diperintah untuk mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Maka tidak ada jawaban dari Ibunda Aisyah kecuali hanya qad yusibuna dzalik, qad asabana dzalik. Dulu kami juga tertimpa oleh haid, kata Ibunda Aisyah. Umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Itu saja. Umirna. Kami diperintah oleh Allah dan Rasulnya kalau sudah suci dari haid untuk mengganti puasa, mengqadha puasa, tidak mengganti atau mengqadha salat. Begitu. Ya, jadi kata ulama di antara faedah ayat ini adalah bahwa persatu ibadah itu jarang-jarang Allah sebutkan di ujungnya hikmahnya dengan kalimat la'alla. Jarang-jarang. Berarti puasa ini dari satu sisi disebutkan dengan terang oleh Allah tujuannya, hikmahnya, ya, buahnya dia istimewa. La'allakum tattaqun. Ya, la'allakum tattaqun. Selain puasa jarang Allah sebutkan persatu ibadah dalam Al-Quran. Paling hikmahnya umum saja untuk ngetes kita. Siapa yang taat, siapa yang menyelisihi, siapa yang maksiat. Tetapi kita yakin insya Allah seperti jawaban Ibunda Aisyah atau juga arahan Allah dalam ayat tadi. Wahai orang beriman, penuhilah Allah dan Rasul bila dia menyeru kalian terhadap yang itu akan menjadikan hidup kalian bahagia. Udah gitu. Kita yakin syariat agama ini, syariat Islam ini insya Allah membahagiakan dunia akhirat kita. Sedangkan puasa Allah dengan terang menyebutkan la'allakum tattaqun. Apa arti la'allakum tattaqun jamaah? Tattaqun kata ulama di sini, insya Allah kita semua sudah tahu artinya tattaqun, bertakwa, ya, agar kalian bertakwa. Allah suruh kita puasa agar kita lebih dekat kepadanya. Tataqarrabuna ilaihi aktsar. Ketika kita berpuasa agar kita bertaqarrub kepada Allah lebih banyak lagi. Maksudnya apa? Maka ditopang oleh hadis sahih Bukhari Muslim, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Siapa yang tidak meninggalkan kata-kata dosa dan perbuatan dosa, Allah tak butuh kepadanya meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Bahwa tujuan puasa itu mendidik kita lebih taat kepada Allah. Kemudian ketika mengerjakan ibadah puasa, kita tidak gabung. Di saat kita mengerjakan puasa, kita masih mengerjakan dosa-dosa yang di luar Ramadan biasa dan banyak kita kerjakan. Ya, mulutnya lebih tertarbiyah dengan puasa. Lebih terdidik. Tidak, ini bohong. Qaulazur itu berlawanan dengan takwa. Kata-kata palsu, kata-kata bohong, kata-kata dosa. Bahkan dalam hadis sahih, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wala yajhal fa in sabahu ahadun falyaqul inni mru'un shaim. Bila seorang kalian sudah memasuki di hari puasanya, jangan dia rafas, kata-kata dan perbuatan porno atau vulgar dan yang semisalnya. Ya, kalimatnya jangan kalimat vulgar. Ya, fala yarfus, jangan kata-kata kotor, jorok. Wala yaskhab, jangan dia berteriak-teriak. Wala yajhal, jangan bersikap bodoh. Sampai jika ada seorang menyerangnya, menghujatnya, mencercanya, menyerangnya dengan kata-kata,
katakan kepada orang tersebut, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Arti sabah. Bukan sabbahu. Kalau sabbahu sepihak dia kuat. Kita merasa nggak akan mampu lawan dia. Tapi di saat kita berpuasa, walaupun kita mampu melawan, tahan karena kita berpuasa. Itu maksudnya sabbahu. Kata sabbahu, Nabi ingin menyebutkan Anda tuh bukan karena lemah. Anda tuh mampu sebenarnya mengalahkan dia. Ya, bahkan satu dari dia, dua dari Anda bisa Anda lakukan. Tapi tidak. Ketika berpuasa, jangan. Ya, maka la'allakum tattaqun itu harus kita perhatikan. Terutama ketika kita mengerjakan nanti puasa wajib ini. Puasa Ramadan. Selaraslah dengan hikmahnya, dengan tujuannya. Lebih mengerem-rem kita, mengontrol kita untuk dengan akhlak ke Allahnya, akhlak kepada sesama, lisan. Ya, tadi disebutkan oleh Nabi dengan jelas qaulaz zur, kata-kata dosa. Wal amalabih, perbuatan dosa. Ghibah, namimah, ya, adu domba. Ghibah ini perlu kita ulang-ulang. Nah, karena kadang-kadang memang lisan kita ini dia kecil, lembut, tersimpan, dipagari oleh gigi dan bibir, tetapi ketika sudah ada majelis ya mengarah ke situ, sering kita terjatuh kepadanya. Ya enggak? Sehingga Nabi pernah mengingatkan sahabat, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qila afara'aita in kana fihi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabtah wa illam yakun fihi faqad bahatta. Nabi pernah bertanya kepada sahabat-sahabat generasi terbaik yang hidup bersama Nabi, tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka semua menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kata Nabi, ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ini sebuah contoh untuk kita nanti hati-hati ketika puasa. Jangan jatuh kepada perbuatan seperti ini maksudnya. Nyimpang dikit. Kita angkat contoh ini. Sehingga Nabi pernah mengingatkan sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut akhaka, saudaramu sendiri. Ya, dia muslim, dia mukmin, padahal innamal mu'minuna ikhwah. Kamu sebut ya saudaramu dengan kata-kata atau sifat-sifat yang kalau dia dengar dia nggak suka. Berarti ghibah itu di belakang. Dari kata ghibah saja kan ghaib, berarti di belakang dia. Kalau di depan dia itu namanya apa? Itu namanya umpatan, namanya celaan, namanya. Ya enggak? Itu lebih parah lagi. Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Menghujat muslim di depannya itu, di depannya langsung itu adalah kefasikan. Sedangkan memeranginya, memulai untuk memeranginya adalah kekufuran. Nah, tengok. Kefasikan, kekufuran, kekufuran, kefasikan. Hati-hati nih lisan kita ini. Jadi di depan dia parah, di belakang dia juga luar biasa juga besar dosanya, ghibah, ya enggak? Tahukah kamu apa itu ghibah? Kata Nabi kepada sahabat-sahabat. Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata sahabat. Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu ya katakan tentang saudaramu ya sifat-sifatnya, aib-aibnya yang kalau dia dengar dia tak suka. Ya. Maka ada seseorang yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda jika apa yang aku katakan itu benar adanya pada saudaraku itu? Tengok. Afara'aita in kana fihi ma aqul? Qala, kata Nabi, in kana fihi ma taqulu faqad tabtah. Jika benar adanya ya pada saudaramu itu dengan apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu katakan, sungguh kamu telah menghibahinya. Itulah ghibah. Itulah ghibah. Baik aib dunia atau aib akhirat. Aib akhirat nasihati, ad-dinun nasihat. Ini nasihat ya akhi, ya ukhti. Begitu. Ya, atau dengan cara bisa juga dikirimkan tulisan ya WA misalnya. Jangan dijadikan untuk ghibah. Ya. Kalau kamu sebutkan ya aib
saudaramu itu di belakangnya dan benar adanya pada dia, itulah ghibah. Itulah ghibah. Faqad tabta. Ya, Nabi pernah berada di dekat Nabi suatu waktu, kemudian lewatlah seseorang, ya qadarallah, postur tubuhnya pendek. Spontan Nabi bilang qasir, pendek. Ya, afwan, spontan Ibunda Aisyah bilang qasir, pendek. Apa kata Nabi? Setelah orang itu lewat, ya Aisyah, qad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri la afsadathu. Wahai Aisyah, sungguh tadi kamu sudah mengucapkan sebuah kata, bayangkan, kalimatan qasir, pendek. Ya, ternyata ada pendek itu pada orang itu. Ya Aisyah, sungguh kamu telah ucapkan sepotong kata, satu kata yang bila dicampur dengan air laut, niscaya kalimat itu akan merusak air laut. Maka nyatalah apa kata Allah? Ya, dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian mengribai sebagian yang lain, ya. Ayuhibbu ahadukum, ada enggak mau dari kalian, ya, an yakula lahma akhihi maitan, memakan daging saudaranya dalam kondisi telah menjadi mayat. Fakarihtumu, pasti kalian enggak suka. Sehingga tadi Nabi jelaskan ternyata parahnya satu kata ghibah itu bisa merusak satu bahkan air laut seluruhnya kalimat Nabi. La afsadathu. Nah, nanti puasa ingat-ingat, nanti eman-eman kita capek puasa tapi ternyata maknanya tidak terwujud. Memang iya, pembatal puasa itu kan ya makan, itu wajib tuh kita tinggalkan, minum, ya enggak? Jima dan seterusnya, ya. Tapi ingat juga ada pembatal maknawi. Ya, ada mufattirat maknawiyah. Apa? Maksiat-maksiat itu semuanya, ya. Maksiat-maksiat itu semuanya. Antaranya tadi al-qaul az-zur, semua kata dosa. Di antaranya tadi kita contohkan ghibah, ya. Ketika ada sahabat bertanya, bagaimana kalau benar adanya apa yang saya ucapkan itu ya Rasul? Ada pada saudaraku itu. In kana fihi faqad tabta wa illam takun fihi faqad bahatta. Kalau tidak ada pada dia, kamu sungguh telah berbuat buhtan, tuduhan terhadap saudaramu itu. Lebih parah lagi. Berarti bohong, ya. Sudah dosa, ya, riba, kemudian tambahin lagi nyebutin keburukan di belakang saudara, kemudian ternyata itu bohong. Tidak ada pada dia, buhtan. Nah ini, datang Ramadan itu menempa kita. Mendidik kita, mentarbiyah kita, supaya kita ingat la'allakum tattaqun. Jadi ulama mengatakan sah saja kita bagi pembatal puasa itu dua. Bisa al-mufattiratul hissiyah, itu pertama. Yaitu al-mufattir, pembatal-pembatal yang bersifat fisik. Ya, makan, minum, jima, ya, kemudian muntah dengan sengaja, ya. Dan ada sebagian yang diperselisihkan, ya, ada sebagian yang diperselisihkan, yang semakna dengan makan dan minum, ya, seperti berinfus, ya enggak. Tapi jangan lupa bahwa di sana ada namanya al-mufattiratul ma'nawiyah, pembatal-pembatal makna puasa, ya, pembatal-pembatal makna puasa. Apa? Itu yang kita ini ingatkan saat ini diri kita dan kita semua insyaallah. Ya, jangan kita termasuk dengan kalimat Nabi, ya, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atash. Betapa banyak nanti orang yang berpuasa tidak ada untuknya dari puasanya kecuali hanyalah haus dan lapar, lapar dan haus. Ya. Mirip kata ulama dengan salat. Apa tujuan salat? Kita sering dengarkan ayatnya, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan mampu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Keji dan mungkar. Jadi ya apa namanya? Jangan sampai tidak ada buah dari ibadah kita. Ya. Salat, puasa, salat. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita
Ingat bahwa kalau puasa tadi la'allakum tattaqun. Ingat kalau salat tanha anil fahsya wal munkar. Ya. Tapi seperti apapun nanti usaha kita, baik salat atau puasa, puasa ataupun salat, tetaplah di sana sini pasti ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya, ada cacat-cacatnya. Pasti ya. Makanya nanti di akhir Ramadan ada zakatul fitri. Ya. Tu'matan lis-sa'imin wa tuhratan lis-sa'imin wa tu'matan lil fuqara'i wal masakin. Sebagai pensuci ya untuk orang-orang yang berpuasa, ya, anil lagwi war rafas, dari perkataan dan perbuatan sia-sia, dari perkataan dan perbuatan jorok ya, kotor, ya enggak? Tengok. Begitu juga salat. Kata Nabi, innar rajula la yusalli wa lam yuktab lahu minha illa usyruha aw tis'uha wa sumnuha wa subuha wa sudusuha wa khumsuha wa rubuha wa nisfuha. Sampai nisfuha Nabi berhenti di kalimat hadis itu. Ya, seorang dari kalian salat selama hidupnya. Maksudnya apa jemaah? Ya itulah kita. Jangan pernah ujub, apalagi berpuas diri dengan ibadah yang telah kita kerjakan. Enggak. Ya, innar rajula la yusalli atau la yusalli. Fil mudhari' diperkuat oleh Nabi dengan la yusalli. Tapi tidak ditulis dari salatnya selama hidupnya kecuali 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, sampai paling banter setengah, enggak ada satu. Ya, nah, ini hadis yang bertabrakan di momen-momen Ramadan datang. Banyak juga kadang-kadang sebagian yang terpeleset lisannya ya karena dia mungkin sumbernya yang kurang kuat atau bisa dipercayalah, sehingga kadang-kadang ada menukilkan di khutbah atau di kesempatan ceramah hadis dhaif tentang salat. Ya, misalnya kata penukil ya, Nabi bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minhu ilallahi illa bu'dan. Siapa yang salatnya tidak berhasil mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak akan bertambah dengan perbuatan salatnya untuk dirinya ke Allah kecuali semakin jauh. Nah, ini kata ulama, sanadnya dhaif atau mungkar, dan juga matannya ya, redaksinya juga mungkar, tidak sesuai dengan minimal yang hadis yang kita bacakan, minimal setengah. Ya, insyaallah walaupun dapat setengah kan 1/10 minimal. Ya, bisa setengah kan gitu, 1/9, 1/8 kan ada tuh bertambah. Ya. Begitu juga puasa, nanti kita berpuasa, kita jangan sampai puasa kita batalkan pahalanya ya. Tapi juga jangan pula kita suka menambah-nambahkan dalam agama Nabi ini faedah puasa 1, 2, 3, ternyata kita sandarkan ke Nabi. Misalnya hadis dhaif lagi, misal banyak faedah puasa itu, selain dia akan mengontrol kita, ini mendidik kita untuk tattaqun, dia juga akan membuat kita sehat. Maka kita nukilkan Nabi bersabda, sumu tasihu, misalnya ya, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Ini tidak sah, tidak sahih dari Nabi. Tetapi walaupun maknanya sahih. Nah, tengok. Jadi ulama mengingatkan kita detail. Bukan berarti suatu makna dari kalimat dia sahih, benar, hikmah, bijak, ya, lantas kita katakan Nabi bersabda. Nggak boleh. Kenapa maknanya sahih? Karena cocok dengan hadis yang banyak ulama mensahihkan. Di antaranya Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, bihasbi bani Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Ya, hendaklah anak Adam itu, manusia itu memakan, mengkonsumsi luqaimat, yakni suapan-suapan, yuqimna sulbahu, yang membuat kuat badannya untuk beribadah. Yuqimna sulbahu fa in kana la mahala, kalau mesti makan juga, fasulusu lit-ta'am wassulusu lisyarab wassulusu lin-nafas.
Maka kata Nabi, alangkah baiknya sepertiga apa untuk makan, sepertiga untuk apa? Minum, sepertiga untuk apa? Nafas. Nah, ini ana ingin menyampaikan atau mengingatkan diri ana dan kita semua bahwa puasa tak syak kita yakin faedahnya banyak, tapi yang paling terang dan sarih, ya seterang matahari di siang bolong ketika cerah adalah la'allakum tattaqun. Cocok dengan hadis sahih tadi, siapa yang tak meninggalkan kata-kata dosa dan perbuatan dosa, Allah tak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada untuknya dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Cocok juga ketika orang banyak salat tetapi salatnya tak memenuhi syarat dan juga mungkin rukunnya, ya, dan juga banyak melanggar wajibat-wajibatnya. Apa kata Nabi? Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal as-sahara wat ta'aba. Betapa banyak orang yang malah qiyamul lail nanti. Nih kita tarawih atau qiyam Ramadan, banyak salat, namun ternyata di sisi Allah tidak ada untuknya dari qiyamnya, dari salatnya, kecuali apa? Kecuali at-ta'aba was-sahara, yakni cuma bergadang dan letih atau rasa capek yang dia dapatkan. Ini satu yang ingin ana ingatkan kita semua, yaitu buah dari ibadah terutama puasa adalah la'allakum tattaqun. Tinggalkan nanti semua dosa semampu kita, baik ucapannya ataupun perbuatannya, baik ke Allah ataupun kepada hamba-hamba Allah. Maka Ramadan datang untuk menterbiah kita, untuk mendidik kita agar kita la'allakum tattaqun. Jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua yang ingin Anda singgung adalah berkaitan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bersabda, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus suhur. Kenapa ana suka mengulang pembahasan yang kedua ini di banyak tempat juga? Karena kata ulama, alangkah baiknya ya dai-dai itu menyampaikan juga, terutama ya itu al-ilmul majhul, yaitu ilmu yang sudah dijahili oleh banyak manusia, padahal fil waqi' al-ilmul ma'lum inda sunnah. Artinya dia adalah ilmu yang sudah dimaklumi menurut sunnah. Nah, ini ada Nabi bersabda dalam hadis sahih, ya, la tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama mereka mentakjil, menyegerakan berbuka, ya, menyegerakan berbuka, wa akharus suhur, dan menunda sahur. Bisa dibaca wa akharus suhur, menunda melakukan makan sahur. Jadi kalau dibaca sahur, yakni makanan dan minumannya, seperti wadu, airnya, ya. Kalau suhur, perbuatannya seperti wudu, yakni perbuatan wudu, kan gitu. Tahur, alat bersuci, ya. Bisa tanah juga. Kalau tuhur, perbuatan bersuci, kan gitu. Taib. Maka hadis ini penting untuk kita ulang-ulang di setiap tahunnya ketika Ramadan datang. La tazalu ummati bi khair, senantiasa umatku dalam kebaikan. Nabi yang bilang, jemaah. Nabi yang bilang. Ya, Nabi yang bilang. Ada lagi yang lebih benar daripada Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Hadis Sahih Bukhari Muslim kalau nggak salah ingat Anda. Hadis Sahih. Kata Nabi, senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka mentakjil berbuka. Nah, ini konsep awal. Seperti apa berbukanya Nabi? Nabi pernah lebih terangkan, ya, sehingga lebih terang. Apa kata Nabi? Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabatis syamsu faqad aftara as-saim. Apabila malam sudah terlihat datang dari sini, Nabi nunjuk ke timur. Kenapa? Karena matahari sudah jauh dari timur. Ya enggak? Di tempat terbitnya tadi, sekarang dia sudah
di tempat tenggelamnya. Apabila malam sudah mulai terbit dari sini, datang dari sini, gelap. Idza aqbala al-lailu min hahuna. Dan apabila siang sudah meninggalkan terangnya dari sebelah sini, beliau menunjuk ke barat. Wa gharabatis syams, dan matahari bulatannya, kirsnya, bulatannya itu sudah tenggelam. Faqad aftaras saim, maka sungguh orang yang berpuasa telah berbuka. Apa maksudnya? Sungguh orang sedang berpuasa telah masuk ke hukum berbuka, walaupun kita nggak berbuka, kayak gitu. Kalau kita lagi nggak ada apa-apa, niatkan saya berbuka saat ini, ya nggak? Ya. Dan dalam prakteknya Nabi sangat semangat untuk mencontohkan. Ya, di satu safar, ini safar, itu safar. Ya, apalagi kalau di Sahara, kalau safar itu kan memang matahari nampak terbenam dengan jelas, kan gitu. Maka Nabi bilang kepada sahabat, hati ya, bawakan ke sini untuk berbuka kita. Udah masuk. Udah masuk. Tayyib. Kita dengarkan dulu azan Isya. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Ati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah. Sebelum kita melaksanakan salat Isya secara berjamaah, tadi kita sudah sampai pada kalimat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang harus kita tegakkan, kita hidupkan, kita terapkan ya setiap kita menjalankan ibadah yang satu ini, baik yang wajibnya ataupun yang sunnahnya. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La tazalu ummati bi khairin, senantiasa umatku dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama mereka menyegerakan berbuka. Ta'jilul fitr. Beda dengan sebagian kelompok ya, Syiah ya, atau orang-orang Syiah itu haram kita berbuka kecuali setelah gelap gulita bumi yang kita tempati. Ya, tengok antara sunnah Nabi dengan yang bukan sunnah Nabi. Pasti bertolak belakang. Pasti beda. Nabi bilang ma'ajjalul fitr, itu kebaikan. Ya. Kalau orang bilang, oh enggak, haram malah. Haram antum makan, minum, berbuka kecuali setelah gelap gulita di bumi yang antum tempati. Subhanallah. Padahal ini asalnya. Kemudian Nabi jelaskan tadi, apabila gelapnya malam sudah muncul dari sini, Nabi nunjuk ke timur. Apabila yakni terangnya siang sudah mulai dia meninggalkan bumi dari sini, Nabi nunjuk ke barat, dan telah tenggelam matahari, maka telah berbukalah orang yang berpuasa. Walaupun antum tidak nyata berbuka dari puasa antum, tapi antum tahu hadis ini wajib meniatkan ana ada berbuka. Ya. Sudah masuk ke hukum berbuka, ya enggak? Ya, karena Nabi bilang begitu. Sampai Nabi tadi ketika safar, Nabi bilang kepada sahabat, sini, ini makan kita. Ya, ini ta'am kita untuk berbuka. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, an-naharu amamana. Ini depan kita masih siang ya Nabi. Tengok. Tengok. Ya, ini depan kita masih siang ya Nabi. Kenapa? Karena memang kalau sebelah barat itu masih terang. Walaupun sudah tenggelam itu bulatan matahari, itu masih terang jemaah. Ya enggak? Apalagi nanti tenggelamnya, tidak terlihatnya bulatan matahari itu tergantung posisi bumi yang kita tempati. Antara bumi yang dia daerah tinggi, ya, dataran tinggi dengan dataran rendah, ya enggak? Atau ada pegunungan, itu beda-beda. Ya, itu satu. Sehingga Nabi enggak peduli. Sahabat bilang, masih terang ya Nabi. Sini. Ya, sampai 3 kali. Nabi tidak peduli, Nabi langsung berbuka. Satu. Yang kedua, sahabat bilang di satu kesempatan, Nabi berbuka di waktu maghrib. Karena beliau patokannya matahari. Ya. Maka kata sahabat, andai kata seorang kami naik ke ontanya, hanya sekedar duduk seperti biasa di atas onta, masih nampak bagian dari matahari belum tenggelam. Tengok. Ya, sunnah. Ya, tengok. Nah, itu. Yang ketiga, ya, kalau di mungkin pemukiman, Nabi suruh seorang sahabat, seorang laki-laki naik berjaga-jaga di atas. Udah dekat maghrib, apa kata Nabi? Nanti nampak kirs bulatan matahari itu tenggelam olehmu, infokan ke saya. Untuk apa? Untuk menerapkan sunnah ini. Tengok, konsep, praktek cocok. Kan gitu. Nah, ini itu kan cocok pula dengan kita. Kita tadi menahan 13 jam kan, disuruh pula takjil kan cocok itu sebenarnya, ya enggak? Tapi kalau kita enggak tahu dalil ini, bisa saja kita menyimpang seperti sebagian orang tadi, keyakinannya apa? Sampai haram malah, ya enggak? Sampai gelap gulita. Nah, ini apabila ya sudah nyata matahari tenggelam, ketika itu aftaras saim. Orang yang sedang berpuasa sudah berbuka. Kalimat kedua dengan cepat insyaallah, umatku ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan menunda sahur. Ya. Ingat, ada juga hadis yang menyegerakan berbuka ini, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu salatal maghrib. Senantiasa umatku dalam kebaikan selama mereka menyegerakan pelaksanaan salat maghrib. Nah, ingat. Ya, maka yang sahih kalau lagi berbuka itu, kalau Nabi ya, kalau kita pengen seperti Nabi persis, Nabi dulu kata sahabat berbuka dengan apa?
dengan rutobat. Ya. Ini dengan kurma mengkal. Gitu ya. Kan enak tuh. Ya, tentu minimal ganjil, ya, ganjil yang paling bawah dan dia jamak 3 atau 5. Ini sahih insyaallah ya. 5, 7 itu ya. Tapi kalimat sahabat sebagian rutobat dengan beberapa kurma mengkal, ya, separuh matang. Nah, kalau enggak ada dengan tamarot, dengan kurma yang sudah matang itu, ya, umum. Ya, kalau enggak hasawatin minal ma, maka Nabi mencicipi berapa cicipan air. Nah, ini maksudnya apa? Jangan langsung dibuka tuduang tuh. Nanti tergoda dengan makanan-makanan yang berat. Kalau di rumah kan gitu. Nanti enggak khusyuk. Tadi kan lapar. Maka digabung, umatku ini senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka dengan yang ringan-ringan. Senantiasa umatku ini baik selama mereka menyegerakan sholat maghrib. Inilah sunnah yang sebenarnya. Jangan nanti gara-gara berbuka, nanti maghrib kita jamak. Ya Ustaz dengan isya. Ya, jadi kita serang semualah makan ini. Kita santap dulu semua gitu. Ya, enggak jemaah. Kemudian terakhir dengan cepat 10 menit mudah-mudahan selesai. Sunnah yang satu ini juga lebih jauh lagi ya. Dari penerapannya dari umat Islam saat ini mentakhir sahur. Ingat kalimat Nabi akharu. Ingat kalimat Nabi akharu jamaah. Itu bahasa Arab yang terang dan jelas. Nabi orang Arab asli. Tidak seperti kita Arab maklum. Paham kan itu Arab maklum ya. Kita Arab enggak asli, Nabi Arab asli. Kata beliau akharu, mengakhirkan tuh akhir. Ya, yang namanya akhir enggak ada lagi kecuali masuk waktu yang satunya, yang lain. Dan yang kami tahu kalau ayat 185 Al-Baqarah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terang bagi kalian benang putih dari benang hitam dari cahaya fajar. Benang hitam itu fajar shadiq, sedangkan benang putih itu benang hitam itu fajar kazib yang pertama, sedangkan benang putih fajar shadiq. Nah itu. Maka ya di Arab sana ada kesalahan apa? Bahwa di fajar kazib, fajar pertama itu disebut oleh mereka adalah azanul imsak. Ya. Terdengar azan pertama, maka itu sudah kalau lagi puasa nahanlah tuh. Nah, cocok di Indonesia. Apa? Sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum masuk subuh sudah menahan. Ini justru bertabrakan dengan sunnah. Kalau ayat mentok di fajar kedua, bukan fajar pertama, paham? Fajar kedua, karena fajar ada 2, ya. Fajar pertama disebut benang hitam, fajar kazib. Dulu yang mengumandangkan azannya adalah Bilal, sehingga sahabat tahu ini suara Bilal. Supaya ditanda ini masih malam, belum subuh. Justru yang tadi terlelap bangun, mau sahur, disitulah waktu sahur. Ya. Kalau yang tadi salat malam berhentilah, sahurlah. Waktu sudah dekat ke subuh, ya enggak? Kan gitu. Nabi yang bilang itu. La yaghrannakum adzanu Bilal fa innahu yu'adzinu bilail. Ya. Li yaquman naimu wa yatasahharal mutasahhiru wa kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal di fajar pertama. Fajar kazib. Ya, jadi azan subuh itu 2 kali sebenarnya. Ya, bisa kita masyarakatkan ke masyarakat sekitar supaya mereka tidak tertipu. Nanti kami subuh azan 2 kali. Azan pertama itu adalah azan untuk membangunkan. Ya, maka cocok di situ as-salatu khairum minun naum. Salat lebih baik daripada tidur. Ya, kata Nabi jangan tertipu dengan azannya Bilal. Sesungguhnya Bilal kalau azan itu masih malam, makan terus, minum terus untuk bersahur sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum 2 matanya buta. Dan dulu nggak ada jam. Mereka azan lihat fajar, baik yang kazib ataupun yang shadiq. Orang buta 2 matanya, gimana caranya? Maka dia menunggu sahabat yang datang, alami saja mengalir. Kadang-kadang fulan yang pertama,
Kadang-kadang si Ilan yang pertama, kadang-kadang fulan. Kata ulama menjelaskan pasti azan kedua sudah masuk beberapa menit kalau saat ini menitnya. Kenapa? Dia nunggu orang. Ya, enggak mungkin setiap subuh orang tertib datangnya, ya ini disiplin. Enggak. Bisa terlambat semenit, 2 menit, 3 menit, ya enggak? Baru dibilang oleh orang yang datang pertama, asbahta ya ibna Ummi Maktum. Sudah masuk subuh, hai Ammar bin Ummi Maktum, azanlah kamu. Baru azan Ibnu Ummi Maktum. Kalau Saudi sekarang azannya 2 kali. Ya, cuma kalau di bumi kita banyak lampu-lampu, enggak terlihat itu fajar. Sehingga Saudi buat kebijakan sekitar setengah jam antara fajar pertama dengan fajar kedua. Padahal beda-beda. Bisa 10, bisa 15, bisa 20, bisa 30, bisa 25. Bisa, bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin pernah juga sampai 40, 50, bahkan bisa sejam. Kalau aslinya kita lihat ke fajarnya. Tetapi intinya apa? Ingat bahwa Nabi, bahkan Allah sebelum Nabi, ujung sahur itu adalah sampai mentok masuk fajar, sholat subuh, haram makan. Itu pun ada hadis keringanan rukhsah. Ada di Imam Ahmad, ada di Abu Dawud, ada di Mustadrak Hakim, ya, ada juga di As-Suyuti, dan juga kalau nggak salah di Sahih Daruqutni atau yang lainnya. Banyak ulama hadis mensahihkan hadis ini. Idza sami'a ahadukumun nidaa, bila seorang kalian mendengarkan azannya Ibnu Ummi Maktum. Kenapa azan Ibnu Ummi Maktum? Karena azan Bilal tadi Nabi sudah ingatkan, makan aja terus, enggak apa-apa. Ya. Apabila kalian mendengarkan azan kedua, azan Ammar Ibnu Ummi Maktum, wal ina'u ala yadihi. Sedangkan dia masih makan sahur, fala yadhahu, jangan tinggalkan. Ya. Jangan tinggalkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan hajatnya. Jadi orang yang haram makan setelah fajar masuk, orang yang benar sudah selesai hajatnya. Kalau masih ada hajat, karena memang bervariasi nanti kita sahur tuh jamaah. Ada yang 10 menit, 15 menit, itu masih sah. Belum masuk waktu subuh masih sah. Akhir. Bahkan ditanya Zaid bin Sabit, berapa jarak antara kalian mulai makan sahur sampai azan waktu di zaman Nabi? Kata Zaid, seukuran 50 bacaan ayat. Tahu 50 itu? Enggak tahu yang mana. Antum kalau baca An-Naba 40 ayat tambah An-Nazi'at 10 ayat, 5 menit kelar itu. Ya, berarti boleh antum mulai sahur 5 menit sebelum subuh, boleh. Ya, boleh. Karena juga fajar kazib dengan fajar sadiq itu juga ada sekitar 10 kurang, 10 lewat, variasi. Tengok antara sunnah Nabi dengan yang di zaman Sun'ani pun sudah mengeluhkan. Ketika zaman Sun'ani sekitar 200 tahun yang lalu atau 3 abad yang lalu di Yaman. Ya, Presiden Yaman ketika itu 10 menit, 15 menit, 20 menit sebelum subuh, maka ditembakkanlah meriam. Terdengar oleh masyarakat semua, imsak. Ini mengrongrong sunnah Nabi kita yang tadi. Bukan satu ulama hadis yang meriwayatkan. Tapi ana tidak memaksakan antum. Karena masalah ini juga mungkin ya agak gimana kan gitu ya bagi orang pertama. Tadi sudah sampaikan di awal. Alangkah baiknya da'i selalu mengingatkan kepada umat sunnah majhulah. Al-ilmul majhul, padahal sebenarnya menurut yang mensahihkan itu adalah al-ilmul ma'lum di atas sunnah. Minimal antum kalau ragu dengan kalimat hadis tadi, antum mengikuti, ada ulama mendhaifkan, ada, ya, maka antum tidak juga wajib menahan 10 menit sebelum subuh. Karena kalimat Allah di Al-Baqarah 185, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Sampai fajar sadiq antum masih berhak di situ. Nah, ini mungkin sebagai keterangan dari hadis yang awalnya Anda sampaikan tadi, senantiasa umatku ini baik, umat Islam ini baik, umat Nabi Muhammad ini baik selama mereka mentajil, menyegerakan berbuka ketika benar-benar bundaran matahari telah tenggelam, dan mentakhir sahur. Anak kecil itu 2 jam sebelum subuh udah sahur, lolok balik, akhirnya apa? Subuh tercampak, ya enggak? Itu, dan nanti tidak enak bangun, ya enggak? Tengok, kalau sunnah itu hidup, semuanya selaras. Bahkan Nabi kata Ibunda Aisyah,
tidak sempat mandi junub kecuali sudah masuk subuh beberapa waktu. Ini menunjukkan Nabi junub, jima dengan istrinya, sahur di ujung, tidak sempat gara-gara sahur mandi setelah masuk waktu subuh. Ini mungkin penjelasan dari hadis yang tadi, umatku senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka apabila telah tenggelam matahari dan mengakhirkan sahur. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Yang benar taufik dari Allah, yang salah itu dari kami. Allah dan Rasul berlepas diri. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.